si otak cerdas yang mendunia ini menurut kita itu dia bisa seperti ini karena ada banyak faktor. Pertama, background dari keluarganya dan pastinya juga background dari lingkungannya menurut kita. Nah, makanya nih tokoh ini patut dijadikan banyak rujukan ilmunya, teorinya, penemuannya. Dan siapakah dia? Tonton video kita dan tetap like, comment, subscribe, dan share video konten kita Fenomena. Karena kita akan terus ngebacot bercerita tentang tokoh, historis, sejarah, film horor yang pastinya kita akan menginformasikan seputar informasi yang lain dan beda. Dan tetap dibacot santuy. Tokoh ini bernama Albert Einstein. Siapa yang tidak mengenalnya? Bapak-bapak atau aki-aki dengan ciri khas itu rambutnya agak botak, gondrong, dan kumisnya di depan. Dia adalah seorang fisikawan teoritis kelahiran Jerman. Dan secara luas diakui sebagai salah satu fisikawan terbesar sepanjang masa. Einstein terkenal atas pengembangan teori relativitasnya, tetapi ia juga membuat kontribusi penting terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Untuk Einstein di sini yang akan kita coba bahas terkait kenapa ternyata dia bisa secerdas itu. Apa yang sudah dia jabati, apa yang dia juga sudah dapat, bagaimana karir dia, bagaimana sejarah historisnya dia. Kita coba kepoin guys. Dari wikipedia.com, di sini kita dapat gamblang banget, panjang sebenarnya seputar Einstein, tapi kita akan coba mengkerucutkan dan kita coba kaitkan dengan fenomena ataupun kita coba kaitkan dengan satu hal yang menurut kita sih akan jadi bacotan santuy. Informasi yang pertama terkait menjelang awal karirnya, Einstein berpendapat bahwa mekanika Newton tak lagi mampu menyatukan hukum mekanika klasik dengan hukum medan elektromagnetik. Nah, ini teman-teman fisikawan nih, pasti bahasanya udah nggak asing. Kita yang umum, lebih tepatnya memang rumus-rumus ini sedikit membingungkan. Nah, tapi lah ini Einstein guys, dan terbukti lah ya di awal informasinya saja dia sudah menggeluti itu dunia mikir-memikir, itu menghitung guys. Jadi bagaimanakah sejarahnya dia? Kita coba kepoin lagi. Setelah hidup tanpa kewarganegaraan selama lebih dari 5 tahun, Einstein memperoleh kembali kewarganegaraannya, tetapi di Swiss atau warga negara Swiss pada tahun 1901. Bisa begitu ya? Nah, yang tetap ia pegang sampai akhir hayatnya nih. Berarti dia mempunyai 2 kewarganegaraan. Pertama Jerman, kemudian udah lama banget 5 tahun nggak ada kewarganegaraan, kemudian lanjut di warga negara Swiss sampai akhir hayatnya tuh guys. Nah, pada tahun 1905 dia dianugerahi gelar PhD oleh Universitas Zurich. Pada tahun yang sama, Einstein menerbitkan 4 makalah terobosan. Ini yang pertama nih terkait dia dapat gelar dianugerahi gelar PhD yang memang bisa dikatakan gelar nggak sembarangan lah ya, dan orang-orang tertentu. Kemudian dia menerbitkan 4 makalah. Makalah kita sendiri kan, kita tahu sendiri makalah ya penelitian, pemikiran, rumusan, tulisan berkaitan dengan hal teoritik ya. Nah, dia di tahun yang itu tuh 1905 sudah menerbitkan 4 makalah. Kita hitung. 1. Di kehidupan dan karir, kehidupan awal dan pendidikannya. Einstein lahir di ULM Kerajaan Württemberg, Kekaisaran Jerman. Kalau kita kepoin historisnya dulu ya. Pada tanggal 14 Maret 1879 dan orang tuanya adalah Hermann Einstein, seorang agen penjualan dan insinyur. Oke, clear. Bahwasanya kenapa dia jadi seorang tokoh pemikir, ahli soal fisikawan ya, bapaknya insinyur guys. Jadi nggak heran lah ya, buah jatuh memang kagak jauh pohonnya lah ya. Dan si Paul Cox pada tahun 1880 itu mungkin keluarganya juga lah ya. Keluarganya pindah ke Munich. Oke. Di sini lebih kerucut lagi, ternyata keluarga besarnya, bapak dan mamanya itu punya perusahaan di bidang ya itu tuh elektronik perhitungan, sama lah ya dengan ranahnya dia. Oke, berarti 2 nih. Kenapa si Einstein bisa begitu terkemuka, tersohor lewat pemikirannya? Oke, dari keluarga besarnya ternyata yang memang ada di ranah
Itu menghitung rumus-rumus buat perusahaan sendiri terkait elektro itu tuh yang kimia atau fisika guys. Dan kita kopen lagi. Keluarga Einstein adalah penganut Yahudi Ashkenazi yang tidak taat, dan Albert bersekolah di SD Katolik di Munich. Kita coba kaitkan lagi ya sama biografinya ya. Selama 3 tahun sejak usia 5 tahun, pada dan usia 8 tahun ia dipindahkan di Gymnasium Luitpold, kini bernama Gymnasium Albert Einstein. Wow, namanya tuh. Tempat ia menempuh pendidikan SMP, SMA sebelum meninggalkan Kekaisaran Jerman 7 tahun kemudian. Nah, berarti di sini gimnasium ataupun ke tempat lah ya, dia dipindahkan ke salah satu tempat yang tempatnya ternyata diberi nama dia di daerah satu daerah ya, di pendidikan SMP dan SMA-nya dia setelah dia ataupun sebelum dia cabut tuh dari Jerman dan tanpa kewarganegaraan nih. Einstein mengajar fisika teoretis di Zurich dari tahun 1912 sampai 1914, kemudian pindah ke Berlin dan menjadi anggota Akademi Sains Prusia. Nah, berarti dia dari 26 tahun dia sudah masuk dunia akademisi, dunia apa ya, mahasiswa lah ya, berhubungan dengan sekolah, pendidikan, dan dia juga seorang pengajar fisika guys di Zurich 1912 sampai 1914. Berarti kan runut banget lah ya, dari bapaknya insinyur, bapaknya sama omnya punya perusahaan di bidang itu menghitung elektro gitulah ya. Terus dia gelar masuk ke dalam dunia akademisi perkampusan, kemudian dia jadi anggota Akademisi Sains Prusia. Balik lagi, tetap fokus di jalannya ya, konsennya dia ini ya. Lanjut. Menjelang Perang Dunia Kedua, Einstein mengirim surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt yang memperingatkannya mengenai potensi pengembangan bom jenis baru yang sangat dahsyat dan menyarankan agar Amerika Serikat segera memulai penelitian serupa. Nah, jadi dia mungkin lewat otaknya lah ya yang cerdas, dia sampai memikirkan hal yang mungkin akan fatal, akan menjadi satu prestisius juga terkait bom nih yang sangat besar, sampai dia mengkoneksikan negara Amerika Serikat yang harus segera mulai meneliti guys. Berarti kan di sini memang dia kalau boleh kita kalau boleh kita kaitkan, memang orang yang gak sembarangan, gak hanya mementingkan diri sendiri dunia pendidikan, sampai dia melihat dunia kali ya yang akan fatal pada akhirnya lewat pemikirannya. Kemudian dia coba sharing, coba ngobrol, apalagi di sini Amerika Serikat yang coba dia dekati buat penelitian itu tuh terkait bom terdahsyat. Lanjut, terkait sepak terjangnya Einstein. Di Wikipedia, Einstein menerbitkan lebih dari 300 makalah ilmiah dan lebih dari 150 karya non-ilmiah. Dan prestasi intelektual dan orisinalitasnya menjadi kata Einstein identik dengan jenius. Betul lah menurut kita, menurut Kay, karena dia cuman bergelut di dunia itu menghitung sains, fisikawan, terus rumus-rumus, dan pada akhirnya dia terus produktif, punya 300 makalah dan lebih dari 150 karya non ilmiah. Konsen sekali orang ini, dan memang apa ya, memang dari faktor keluarganya lah ya, harus pada akhirnya dia memang sudah menjadi jalurnya di dunia pikir memikir, rumus merumus nih guys. Lanjut, Einstein unggul dalam pelajaran matematika dan fisika sejak dini, meraih nilai matematika lebih tinggi dari teman sekelasnya bertahun-tahun. Gokil. 12 tahun guys, dia mempelajari sendiri itu apa itu hitung-hitungan, geometri, rumus ya kan. Ya kalau di kita ya mungkin emang beda sih ya, beda-beda masa, beda juga takdir kali ya kan. Di masa lalu memang tokoh-tokoh nggak sembarangan banget ditakdirin sama Tuhan ya. Kenapa dia jadi kayak Einstein lah, kenapa dia jadi penemu, kenapa dia jadi tokoh besar, yaitu mungkin persaingan ataupun terkait selektivitas orang lah ya, karena masih dalam ranah kecil, itu memang pada akhirnya bisa dihitung, karena balik lagi nggak jauh dari faktor keluarganya, lingkungannya, dan kemauan dianya, itu ya orang-orang yang jadi. Nah ini balik lagi ke Einstein guys. Lanjut, terkait Einstein, di sini Einstein juga berhasil membuktikan sendiri kebenaran teorema Pythagoras yang berusia 12 tahun. Menurut pernyataan guru les keluarga bernama Max Talmud,
Setelah ia memberikan buku teks geometri kepada Einstein yang berusia 12 tahun dalam waktu singkat, Einstein telah menyelesaikan seluruh soal di buku. Ia sepakat pada akhirnya mungkin ya, bagaimana bisa tidak kita katakan dia cerdas, jenius, karena ada orang juga yang pada mengetes sekali ya terkait si Einstein ini. Ternyata di 12 tahun umurnya, dalam waktu singkat Einstein bisa menyelesaikan seluruh soal buku teks geometri. Ya, geometri aja kita kagak paham apaan ya. Ya jelas ini rumus-rumus, hitung-hitung ya kan, pemikiran. Tapi dia 12 tahun udah bisa nyelesain guys. Ya berarti jenius dan cerdas. Nah, berhubungan dengan jenius dan cerdas ya, kita coba kepoin terkait cerdas tuh apa sih? Jenius tuh apa sih? IQ kan juga kok bisa kayak gitu ya. Nah, kita coba kepoin. Nah, di sini kita coba cari di Google Search ya terkait apa sih kecerdasan itu? Apa sih 9 jenis kecerdasan itu, dan kecerdasan tuh ada apa aja di dalamnya dan itu bagaimana? Nah, di Google Search kita coba cari terkait kecerdasan. Di sini jelaskan apa yang dimaksud dengan kecerdasan kalau berkaitan dengan Einstein ya. Secara kuantitatif di Google Search, kecerdasan adalah proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes inteligensi ataupun pemikiran. Sedangkan secara kualitatif, kecerdasan merupakan suatu cara berpikir dalam membentuk konstruk bagaimana menghubungkan dan mengelola informasi dari luar yang sesuai dengan dirinya. Berarti di sini kan Einstein sendiri berangkat dari bapaknya, mulai apa ya? Balik lagi, lingkungan mempengaruhi orang, keluarga mempengaruhi orang. Bukti nyatanya Einstein. Kenapa dia begitu konstruk pemikirannya? Kenapa begitu mengelola pemikirannya tuh runut banget dan dikaitkan dengan banyak hal yang berkaitan dengan satu hal. Yang pada akhirnya hal tersebut tuh semakin mengkerucut. Iya, pada akhirnya mengenai yang dimaksud kecerdasan ini memang lekat banget dengan Einstein terkait pemikirannya, guys. Nah, kalau kita kepoin lagi terkait tingkat kecerdasan, di sini ada poin tingkat kecerdasannya itu ada berapa sih di dalam Google Search ya. Nah, skor IQ memang dapat mengukur kemampuan kecerdasan spasial, verbal, dan matematika. Namun, pada penelitiannya, Profesor Howard menemukan bahwa ada 9 jenis kecerdasan yang dimiliki setiap manusia. Kecerdasannya apa? Coba kita kepoin, guys. Kecerdasan manusia yang pertama itu ada naturalis inteligensi, yaitu para pemilik kecerdasan ini biasanya lebih menonjol dalam hal mengenali, melihat perbedaan, atau mengkategorikan sesuatu yang dijumpai di alam atau di lingkungan sekitar. Teman-teman ada nggak nih dalam faktor ini? Dan Einstein juga bisa kaitannya nggak tuh sama ini? Coba dah teman-teman komentari. 2. Kecerdasan musikal inteligensi, yaitu untuk orang yang suka berkaitan dengan suara, pola, atau nada teratur. Tandanya ia memiliki kecerdasan musikal. Orang yang punya kecerdasan tinggi di bidang musikal akan lebih mudah mengenali, memodifikasi, bahkan membuat karya musik berupa lagu atau instrumen. Dan kalau teman-teman gimana? Situ atau bukan? Atau kalau kita kaitan sama Einstein, karena dia jauh banget lah ya dari dunia musik-musik seni, berarti bisa dikatakan bukan di faktor musikal inteligensi. Lanjut, jenis kecerdasan. Ada apa lagi sih? Ada logikal, matematikal, inteligensi. Nah, ini kayak Einstein banget. Karena apa sih logikal, matematikal, inteligensi? Dia adalah orang yang cerdas, berlogika, dan akan senang memecahkan masalah dengan analisis dan hubungan sebab akibat. Kalau kita kaitin, mungkin Einstein bisa masuk dalam ranah kecerdasan ini nih, logikal, matematikal, inteligensi. Karena dia apalagi kalau nggak kita bisa dibilang dia menggeluti dan suka lah ya, karena memang dari mak babenya, keluarganya juga memang pemikir, guys. Dan dia pun pada akhirnya dapat gelar doktor, PhD, punya makalah, esai, menulis, apalagi kalau bukan dia gemar ya. Berarti sini lekat banget nih, logikal, matematikal, inteligensi identik dengan tingkat kecerdasannya, salah satu faktor ya, ataupun dia salah satu orang yang memiliki logikal, matematikal, inteligensi. Ada lagi guys nih nomor 4 terkait kecerdasan manusia, tipe-tipenya. Ada existential inteligensi, yaitu orang dengan tipe kecerdasan ini terkenal dengan pemikiran yang selalu filosofis dan juga ahli berpikir kritis. Ya mungkin kalau Einstein kayak memang berkaitan dengan rumus kali ya. Karena mungkin kalau kesini lebih ke, kalau menurut kayak filosofis, berpikir kritis, itu filsuf kali ya, yang memang dalam banget tuh pemikirannya. Tapi
Tapi kalau buat Einstein menurut kita memang tidak terlalu ke eksistensial inteligensi nih dia menurut kita. Cuman menurut kita sama teman-teman komen deh di video kita. Lanjut nomor 5. Jenis kecerdasan manusia itu ada interpersonal inteligensi, yaitu kecerdasan ini cukup dimiliki orang banyak. Umum, seorang dengan tipe kecerdasan interpersonal menyukai aktivitas komunikasi dan mengobrol dengan orang lain. Nah, ini kita kaitkan sama fenomena kita aja lah, nggak jauh. Banyak orang yang kita ajakin ngobrol, ajakin timpal ngobrol, dia nyautin lagi dan akhirnya sharing, tukar pikiran. Nah, mungkin ini nih, ya kalau berbicara masalah Einstein kecerdasan dan fenomenanya, banyak kan umumnya ini nih, kita juga baru tahu nih bahwa interpersonal inteligensi itu banyak sekali dimiliki orang. Ciri khasnya yaitu menyukai aktivitas komunikasi atau ngobrol dengan orang lain. Berarti teman-teman bisa kita katakan kalau dengan ngobrol bukan ngomongin orang ya, ngobrol masalah. Kadang kan gitu kan aki-aki malam bari ngopi ngokok nih, ngobrolin tentang sejarah, kedua politik, ngopi dikit ngomongin apa biasa presidensial. Nah, di situ berarti umum banget nih, setiap manusia pada akhirnya punya interpersonal inteligensi. Dan teman-teman jangan merasa bodoh juga karena misalnya teman-teman punya sifat kayak gitu, teman ngobrol dan tukar pikiran ya, wah, salah satu punya tipe kecerdasan interpersonal inteligensi. Ada lagi nih guys terkait kecerdasan, yaitu bodily kinesthetic inteligensi, yaitu orang-orang dengan tipe kecerdasan ini sangat menyukai gerakan atau aktivitas fisik. Maksudnya senjata utama mereka ada pada keterampilan motorik yang sangat baik dan kemampuan fisik. Oleh karena itu, orang-orang dengan kinesthetic inteligensi ini sering unggul dalam kegiatan yang melibatkan gerakan seperti olahraga dan tarian. Nah, berarti tadi orang memikir ya, yaitu ya orang-orang yang mikir tadi itu yang tadi ngobrol interpersonal. Tapi kalau balik lagi yang juara olimpiade, juara lomba lari, lomba senam, lomba apa, berarti dia orang-orang yang punya kecerdasan body kinestetik yang bagus. Berarti memang teman-teman kalau memang berarti gini lah ya, berarti setiap manusia itu punya kecerdasan masing-masing dengan kategori masing-masing. Berhubung dengan pikiran ngobrol, demen ngobrol ada lagi. Kalau dengan bergerak itu ternyata ada lagi. Nah, kalau teman-teman memang pada akhirnya berprestasi, jago karate, dapat prestasi, berarti teman-teman kayak basket, bola. Nah, teman-teman punya tuh kecerdasan bodily kinesthetic inteligensi. Lanjut, ada linguistik inteligensi, yaitu orang-orang dengan kecerdasan linguistik, jago berbahasa dan berkata-kata. Pada umumnya mereka sangat ahli dalam menemukan perbedaan sekecil apapun dari arti dalam sebuah ungkapan. Nah, berarti kalau teman-teman salah satu orang yang memang suka jago berbahasa, ngomong dengan kata-katanya dan bisa menemukan perbedaan sekecil apapun terkait arti dalam sebuah ungkapan, berarti teman-teman termasuk dalam kategori linguistik inteligensi, karena linguistik itu berhubungan dengan lingua, bahasa. Ada lagi nih, dua lagi nih, kecerdasan yaitu intrapersonal inteligensi, yaitu orang-orang kecerdasan ini memiliki kemampuan lebih dalam memahami karakter dan perasaan diri sendiri. Wow, berarti orang-orang yang suka bertanya pada diri sendiri nih ya kayak itu termasuk orang intrapersonal inteligensi, termasuk orang cerdas. Mungkin efeknya adalah introspeksi kali, ketika jalan ditawain orang, terus kemudian di rumah ngambek ngaca, anjing gue ngapa nih gue jadinya nih, kok tadi diliatin orang, sliding gue kebuka, besok dibenerin lagi. Nah, berarti itu dia kayak introspeksi diri dan punya kecerdasan nih orang-orang kayak gitu. Jadi intrapersonal inteligensi. Dan terakhir, jenis kecerdasan berhubungan dengan manusia, fenomena yang kita coba lihat, bahkan kita juga tahu sendiri kita, yaitu kecerdasan visual spasial inteligensi. Yaitu mereka yang unggul dalam bidang visual, menemukan dirinya tertarik pada hal-hal berupa bentuk dan sudut pandang fisik. Maksudnya, kecerdasan ini akan terlihat dalam diri orang yang pandai membaca peta, ahli menyusun puzzle, dan menggambar berbagai macam bentuk dan perspektif berbeda. Berarti kalau teman-teman ataupun ada orang yang teman-teman lihat itu pandai untuk baca peta, ahli menyusun puzzle, dan menggambar berbagai macam bentuk dan perspektif yang berbeda, berarti dia orang-orang yang ada dalam tingkatan visual spasial inteligensi. Nah guys nih, teman-teman termasuk dalam kategori kecerdasan apa nih? Dan berkaitan dengan apa ya? Einstein ternyata ada dia dalam salah satu faktor kecerdasan, dan memang
ternyata kita juga jangan khawatir dan minder, karena ternyata kita salah satu orang yang diciptakan paling sempurna itu manusia dan memiliki paling tidak ada punya poin kecerdasan buat teman-teman. Dan apa kecerdasannya? Coba aja di komen di bawah. Oke? Nah guys, kayak gitu aja konten kita kali ini terkait Einstein, keenceran otaknya dan fenomena apa yang sedang kita rasakan. Balik lagi, semua terkait fenomena yang kita nyambung demi nyambung, ya menurut kita sih ya berkaitan lah ya. Tapi balik lagi, ini sih menurut kita. Gimana menurut teman-teman? Silahkan nih komen di kolom video komentar di bawah ini, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel YouTube kita. Karena kita akan terus ngebacotin cerita tentang tokoh historis, sejarah seputar fenomena yang dekat dengan kita. Dan pastinya tetap kembali lagi nih di konten kita berikutnya, dan salam sejahtera untuk ente dan aneh, dan ketemu lagi di konten kita berikutnya di fenomena, dan tetap berbacot santuy.